kita berhaji sambil membadalkan orang, itu tak boleh. Karena yang namanya membadalkan haji, nanti ini ke depan diperjelas lebih lanjut lagi Pak, tentang syarat-syarat orang yang membadalkan, yang belum kita bahas ni. Karena ketika kita membadalkan orang, diri kita adalah diri orang itu. Jadi ketika kita membadalkan orang, ni yang membadal ni, dia hanya pengganti badan dari orang yang dibadalkan. Jadi tidak boleh orang ini sedang berhaji, tiba-tiba dia juga berniat untuk membadalkan orang. Itu tidak berlaku dan tidak sah. Karena sudah ada dua orang yang berhaji di saat itu pada satu badan, tidak boleh. Jadi kalau mau badalkan orang, maka dia ini adalah orang tersebut. Nanti ke depan dijelaskan. Maka orang yang menyuruh badal pun harus memberikan nafkah untuk orang ini selama haji seperti dia berhaji sendiri. Seperti dia berhaji sendiri. Makanya hati-hati ketika seseorang mencari yang paling murah dalam urusan badal haji. Jadi cari tawaran-tawaran iklan badal haji 1,5 juta. Badal haji 1,5 juta. Kalau kita pergi sendiri haji habis sekitar 40 juta atau 30 juta lah. Atau bagi yang perginya hanya di waktu hajinya saja, iaitu di antara 10 Zulhijjah masuk ke wukuf Arafah terus, itu cuma butuh sekitar 6 hari saja. Paling habis minimal 15 juta atau 11 juta bagi mereka yang betul-betul berangkat hanya di waktu itu saja. Itu masih okey. Tapi kalau haji, badal haji 1,5 juta, 2 juta, bahkan 5 juta ya dah makai. Apalagi dia membadalkan haji tidak jujur. Kalau lanjut pertanyaan kedua Pak, kita sudah suruh orang badal haji, sudah kita bayar, ternyata tidak dilakukan, apakah haji kita sah? Ya tidak sah lah, karena belum dilakukan. Cuma dosa tidak sah itu ditanggung oleh si orang yang menipu ini. Di dalam catatan Allah kita belum berhaji karena belum dilakukan. Mana ada, belum salat, kita anggap sembahyang kan? Cuma kemudian Allah mengalihkan dosa itu kepada si penipu ini. Ini sering terjadi Pak. Makanya kadang-kadang kan, itu waktu tahun kami dulu itu tahun 2000 tu, mukimin dari sebahagian etnis itu kan, kadang-kadang mukimin Madura paling banyak sana. Tidak semuanya begitu, tapi ada oknum-oknum yang mengambil badal haji dari jamaah-jamaah. Siapa yang mau badal? Sama kami saja. Satu orang 1 juta, satu orang 1 juta. Dia ambil 10 orang Pak. Tidak dilakukan satu pun. Jadi kok ada sertifikat, hai Pak, sertifikatnya di mesin fotokopi, mesin fotokopi, di kedai fotokopi di Arab Saudi kan, kok ada sertifikatnya kan. Sama kayak kita beli sertifikat di biodata dulu itu, riwayat hidup tu. Kayak gitulah beli Pak, tinggal isi saja kemudian kembalikan ke jamaah. Dianggap sudah dibadal, padahal kena tipu. Makanya membadalkan haji itu harus lihat orang. Cari yang kita yakin tak, ini insyaAllah amanah. Biasanya amanah itu diiringi dengan bukti video, bukti foto orang badal itu ada di wukuf misalnya, minta videonya, minta ini ada. Nanti kemudian kita lihat yang punya travel itu pun orang amanah. Jadi tidak sah kalau tidak dibadalkan dan tidak dianggap haji, cuma dia telah melakukan dosa. Nanti ya sudah dituntut sama yang membadalkan di atas kezaliman yang terjadi itu. Jadi intinya tidak ada badal haji dua niat, dua orang dalam satu badan, tidak ada. Kalau mau badal haji berangkat atas nama orang yang meminta kita untuk membadalkan hajinya. Begitu. Okey. Baik, lanjut. Ada yang lain? Tidak ada. Kita bacakan ini dulu. Apa hukumnya talangan haji di bank? Ini talangan haji di bank ini sudah pernah dilarang, sudah pernah difatwakan haram berapa tahun yang lalu tu Pak. Sudah pernah keluar fatwa MUI. Sekarang saya tidak tahu ini masih ada lagi, muncul lagi atau tidak. Ini talangan haji ini sistem sekarang yang dijalankan bagaimana? Siapa yang punya pengalaman Pak? Sistem talangan haji yang dijalankan prosesnya sekarang, sistemnya bagaimana? Orang kumpul uang per bulan ya.
setor uang ya per bulan, betul begitu Ibu? Ya. Saya sudah pernah baca ni masalah talangan, cuma karena ini kan sistem bayar sedikit-sedikit ya ke bank ya. Kalau saya tidak salah nih sekarang ni bank membeli duluan kursi untuk si fulan ni ya, lalu kemudian si fulan membayar sedikit-sedikit ya. Lalu yang terjadi, yang menyebabkan keharaman, terjadinya perselisihan antara yang dibeli dengan yang yang dicicil ya. Itu yang menyebabkan keharaman. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga haram ketika muncul pihak ketiga. Contoh, talangan haji dibuka oleh koperasi. Misal bagi guru-guru yang ingin berhaji, maka koperasi membuka kesempatan talangan haji misal. Jadi koperasi ya, menalangi duluan supaya si fulan bisa dapat kursi sepaduh 25 juta. Jadi si koperasi membayar duluan ke pihak bank supaya si fulan dapat kursi. Lalu si fulan ini membayarkan ke koperasi sedikit-sedikit cicilan. Jadi tidak terjadi jual beli. Tidak terjadi jual beli. Yang terjadi adalah pinjam meminjam. Jadi istilahnya si koperasi meminjamkan uang ke guru-guru. Ini kami pinjamkan dulu uang koperasi, kita daftar dulu, nanti ibu bayar ke kami. Ketika terjadi perselisihan antara jumlah yang mereka bayarkan dengan yang kita cicil, disitulah terjadinya riba, maka difatwakan haram ya. Wallahu alam. Saya tidak tahu kalau ada bagaimana sistem terbaru, tapi ini sudah pernah difatwakan tidak boleh ya, diwakilkan tidak boleh. Jadi ibu bapa sebaiknya jangan berhaji dengan sistem-sistem yang membuat haji kita tidak mabrur. Untuk apa kita habis waktu 40 hari tapi pulang-pulang hana mabrur? Jadi apa manfaat? Cuma bisa keliling-keliling lihat Jabal Rahmah ya, cuma lihat-lihat aja. Di sisi Allah tidak dianggap. Innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyibah. Allah itu baik dan Allah tidak terima amal apapun kecuali prosesnya dari yang baik ya. Kemudian bagaimana cara mengganti puasa orang tua yang sudah meninggal? Nah ini lihat dulu ketika beliau sebelum meninggal, beliau ada kesempatan mengganti puasanya sendiri atau tidak. Ini contohnya begini Pak, orang tua kita sakit dari 20 Ramadan, jadi dari 20 ke atas itu tidak puasa lagi. Ternyata sakitnya itu tidak kunjung sembuh, sampai habis hari raya terus sakit sampai meninggal. Tidak sempat beliau diberi kesempatan untuk membayar puasanya sendiri. Jadi sakit dari 20 Ramadan sampai meninggal. Nah yang model-model meninggal begini itu tidak ada ganti puasanya, gugur. Karena dia sendiri pun tidak lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk mengganti. Itu gugur tuh. Yang disuruh ganti yang mana? Sakit dari 20 Ramadan. Ternyata alhamdulillah sehat kembali satu hari raya. Begitu dengar takbir lalu terdengar suara mercun kembang api langsung sehat. Lepas sakit nyon anjing kan. Jadi sakit sudah sembuh dia. Nah kemudian dia sehat nih, sebulan sehat, dalam bulan Syawal sehat, tidak digantinya karena merasakan alah hendak mentang dah qada kan, tidak diganti puasa yang dia tertinggal dalam Ramadan. Nah lalu meninggal. Ini yang perlu diqada oleh ahli waris. Jadi boleh pilih antara dua. Falyasum anhu waliyuhu, berdasarkan hadis Aisyah, boleh dipuasakan oleh ahli warisnya. Dipuasakan. Jadi misal ada anak berpuasa di atas nama ibunya, itu boleh. Atau pilihan kedua, membayarkan fidyah bagi orang tuanya. Kalau anak-anak tidak sanggup puasa, bayarkan fidyah. Nah itu baru ada mengqadha puasa untuk orang tua yang sudah meninggal. Jadi karena dia sendiri diberi kesempatan untuk bayar, belum bayar. Begitu. Ada lain sebelum kita tutup Pak? Masih ada waktu 3 menit lagi. Ya silakan.
Puasa. Puasa Ramadan yang tinggal dulu waktu lalai-lalai. Berat lalai. Hai bagi orang yang tinggal maksudnya. Ya, kita waktu muda itu berat-berat tak lalai. Memang kadang-kadang alhamdulillah Allah beri tua, Pak. Itu salah satu anugerah Allah. Menyo sempat hana duha mati waktu muda, nya cukup le maksiat. Ya. Alhamdulillah ni kita yang sudah berumur di atas 50 60 Pak, ni anugerah Allah. Ya, kerana Allah beri sadar, Allah beri kesempatan untuk taubat, kan? Nah, terlalu kita teringat masa muda dulu waktu sudah balik masa SMP tak puasa, ada yang memang sengaja tak puasa, ada yang ke kamar mandi pura-pura wudu, kan? Waktu kumur-kumur kan seharusnya keluarkan, dia tak keluarkan lagi. Itu banyak terjadi kadang-kadang. Nah, bagaimana keadaan kita hari ini? Atas nama ibadah badan itu tetap wajib ganti. Jadi qada puasa itu wajib. Berapa lama seyakin kita? Misalnya kita yakin dulu kita SMP itu yang paling parah. SMP paling parah kita dari kelas 3 itu kelas 3 itu kita tak puasa setahun tu, dalam sebulan kita tak puasa Ramadan. Itu wajib ganti, Pak. Jangan menunggu meninggal. Ya, karena itu bukan puasa yang dialihkan ke ahli waris. Maka wajib ganti. Jadi kayak mana cara gantinya? Ya puasa saja Senin Khamis, Pak. Kalau puasa tiap hari mungkin tak sanggup. Ya, tak sanggup. Tapi puasa Senin Khamis niatkan saja qada. Berapa lama seyakinnya? Jadi yakinkan saja, kayaknya berat long rojih batat. Long kan ustaz sempat tersesat sekitar 6 tahun. Kohai 6 tahun, Pak. Jadi 6 kali 30 hari tertuh 80 huruf ya Allah. Tapi tetap wajib, Pak. Oh, tak habis qadanya, tak habis lalu meninggal, Allah akan maafkan. Dia sudah berada di pintu tahu. Tapi kalau meremehkan, alah itu kan dulu, itu kan cerita masa lalu. Oh, tak ada cerita. Salat wajib qada. Salat wajib qada dalam pandangan 4 mazhab. Yang mengatakan tak wajib qada itu kan golongan tertentu saja. Ibnu Hazm Al-Zahiri, Daud Al-Zahiri, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim. Itu yang mengatakan tak wajib qada salat. Kenapa? Dalilnya at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang taubat, diterima taubatnya, maka dia anggap tidak ada dosa. Jadi alasannya yang penting taubat. Lalu yang belakang tak usah qada. Sekarang yang jadi masalah adalah dari mana kita tahu taubat kita diterima atau tidak? Ini sudah taubat, lalu merasa taubat. Dari mana kita tahu taubat kita diterima? Sehingga kita tidak mengambil lagi kewajiban kita yang belakang. 4 mazhab mengatakan wajib qada salat. Wajib. Ya. Dengan dalil bahawa Rasulullah Allah mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu telah diwajibkan Allah di atas waktunya masing-masing. Jadi tak boleh meninggalkan salat. Nah, wajib qada. Yang kedua, Nabi ketika tidak sengaja tertidur waktu subuh segera mengqada salatnya. Yang tak sengaja saja diqada Nabi. Apalagi yang sengaja? Kan begitu seharusnya logikanya. Yang tak sengaja saja diqada, apalagi yang sengaja. Makanya 4 mazhab wajib qada. Oleh kerana itu hati-hati mengajak, mendakwahkan orang, apa ya qada, cukup taubat. Dari mana orang tahu taubat yang diterima? Taubat itu, Pak, kalau belum meninggal kita tak tahu kita diterima atau tidak. Makanya salat wajib qada, puasa wajib qada. Jadi kalau begitu ya sudah, qadanya cari waktu yang kita mudah mengqada. Kalau kita enggak sanggup Senin sampai Jumaat, ya puasa saja Sabtu Minggu. Masalahnya Sabtu Minggu pun kita main pingpong. Anak kutemeng usah puasa lagi yang Sabtu Minggu lu main pingpong. Dari Senin sampai Jumaat mengajar, mana macam-macam kan. Yang penting hati-hati, meninggalkan qada ya berarti sama seperti tidak merencanakan puasa Ramadan yang telah berlalu. Boleh menggabungkan sunnah dengan qada, tapi tidak boleh istirak niat, tidak boleh ada dua niat. Tetap niatnya di atas qada. Tetapi sepakat jumhur mengatakan kalau kita sengaja qada di atas hari-hari sunnah, qadanya tertunaikan, puasa Seninnya dapat pahala. Itu sepakat dikatakan begitu. Nah, jadi kita menyengajakan misal puasa di atas hari Senin, qadanya tertunaikan, pahala puasa Senin tak hilang. Itu kelebihan yang Allah beri. Contoh lain Pak begini. Jadi kita harus faham fikih begini.
Dalam fikih itu ada ibadah maksudah, ada ibadah ghair maksudah, ada ibadah yang prosedural, ada yang tidak prosedural. Contoh, kita masuk ke masjid ni, waktu pas masuk masjid ada berapa solat yang disunnahkan, Pak? Solat sunnah wudu, tahiyatul masjid dan qabliyah, 3. Yang ghair maksudah itu tidak prosedural. Dia ada kapan-kapan, kalau tidak ada. Sunnah wuduk dengan tahiyat itu ghair maksudah, enggak ada proseduralnya, muncul kapan karena sebabnya. Sedangkan qabliyah prosedural, selalu ada, terus rutin ada. Nah, bagaimana kalau kita 3 solat ni, pas kita masuk kita lihat mesin tet untuk iqamah itu tinggal 1 minit lagi atau tinggal 2 menit lagi. Kalau kita ngambil 3-3-nya tak cukup waktu, apa yang harus kita lakukan? Para ulama mengatakan ambil yang maksudah yang prosedural. Yang prosedural artinya niat saja qabliyah. Dengan niat qabliyah, kalau keadaannya sudah begitu, dengan niat qabliyah, maka dia dapat pahala sunnah wuduknya karena dia baru berwuduk, lalu dia dapat pahala tahiyatul masjid selama dia belum duduk. Nah, tapi keadaan seperti itu kalau sesekali. Ini kalau dah tiap-tiap hari kayak gitu, sengaja datang 1 menit lagi baru datang, ya nak merampak li Pak, nya ulok-ulok nanti, nya sembahyang ulok-ulok nanti. Jadi begitu Pak. Jadi boleh digabung dan itu disepakati para ulama. Jadi qada saja di atas hari Senin Khamis, selesai sendiri dia. Tidak boleh seumur hidup, harus yakinnya saja. Tidak boleh ni suku qada seumur hidup. Tak boleh, dia seyakinnya saja. Karena kalau mengqadha seumur hidup berarti menambahkan amal di atas kewajiban, dan itu termasuk perbuatan yang memperbaharui urusan agama. Jadi seyakinnya. Yakin itu kan mainnya di hati. Geser-geser sikit tak apa-apa. Tapi paling bagus ya lebihkanlah, sehari 2 hari lebihkan saja kalau sudah ragu-ragu begitu. Tentang terangkatnya pisau ketika menyembelih. Jadi para ulama memang bicara ini itu bicara tentang kesempurnaan penyembelihan. Artinya kalau seandainya disembelih dan waktu disembelih sekali dan si binatang masih dalam keadaan mustaqirul hayah, kalau dalam kitab itu mustaqirul hayah, dia masih menyambung hidup, hana putuh dong, maka dibenarkan untuk menyembelih kedua kali. Dibenarkan untuk menyembelih kedua kalinya. Jadi kita lihat ahli dah sembelih, tidak ada tanda-tanda kena mati, maka dibenarkan. Tetapi kalau sudah kita yakin ini mencukupi kematian, maka tidak boleh menggoroknya kedua kali. Jadi itu masih dianggap halal, Pak. Tak sampai ke haram. Jadi bukan dengan 2 kali kita terangkat pisau lalu langsung yang kedua menyebabkan haramnya kesembelihan, itu tidak. Jadi itu lebih kepada penyempurnaan dalam penyembelihan. Yang penting jangan terlalu lama antara jeda yang pertama dengan yang kedua. Kalau memang dia masih mustaqirul hayah, masih ada tanda-tanda kehidupan di dalam binatang tersebut. Baik. Jadi tidak sampai jatuh kepada binatang yang haram gara-gara kita menyembelih kedua kali. Okay. Kemudian pertanyaan kedua, menyebut nama kelompok, tak menyebut nama dibolehkan, Pak? Karena tadi menyebut nama itu tidaklah menjadi sebuah kewajiban. Karena pada dasarnya disebut tak disebut dia sudah menjadi hak milik dari sepemilik kurban. Jadi menyebut itu sekedar sunnah saja. Jadi kita tidak sebut nama, kita sebutnya atas nama kelompok satu. Apalagi mungkin si penyembelihnya memang tidak bisa membaca, buta huruf, sudah tidak solat, tidak bisa membaca, cip bersih daging yang disembelih misal. Nah ini tidak berpengaruh kepada keabsahan, tidak berpengaruh kepada keabsahan, karena syarat sembelih itu sudah tercapai dengan memotong 2 hal tadi. Tapi ya kalau memang membuat keraguan bagi si pemilih, bukan anak bacaan misalnya, silahkan dibaca.
silakan dibaca, tapi itu bukan sebuah kewajiban. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, meminta daging untuk masak dari satu kelompok ke kelompok lain. Saya sudah pernah jelaskan bahawa panitia itu bukan amil kurban. Artinya apapun yang berhubungan dengan binatang kurban, tindakan terhadap binatang kurban apapun itu harus dengan seizin pemilik kurban. Maka yang berhak minta izin itu ya siapapun yang ingin mengambil jatah pemilik. Contoh, ya panitia ingin masak-masak di hari pertama, itu wajib kasih tahu kepada si pemilik, boleh kita ambil sedikit-sedikit untuk kita masak di hari H. Si pemilik mengatakan ya tidak ada masalah, silahkan saja segala macam. Itu baru sah untuk diambil untuk masak-masak. Atau mungkin panitia sendiri pun punya kurban, lalu dia pun juga mengambil haknya juga. Itu tidak ada masalah. Lalu kalau izin satu kelompok ke kelompok yang lain juga atas nama dikasih izin, tak mengapa. Kenapa Bapak? Karena di sepertiga yang kedua tadi itu ada hadiah. Hadiah itu bisa digunakan untuk siapapun, untuk masak, makan bersama. Itu boleh untuk hadiah siapapun. Yang jangan kita ganggu yang hak fakir miskin. Kalau hak kita itu sebaiknya jangan sampai tidak diambil sedikit pun. Itu hak kita tu terserah, maksimal kita ambil sepertiga. Tapi mau kita ambil, misal begini, kita bilang itu sampah plastik udah gaji kan. Yang lain udah biar aja makan sana aja. Itu juga boleh. Yang penting jangan sampai tidak ambil, karena itu disuruh makan oleh Allah untuk menikmati rasa syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan sapi tersebut. Jadi jangan terlalu baik sampai bodoh. Terlalu baik tapi sampai bodoh, sampai kita mengatakan udah saya tidak usah ambil, udah tidak apa-apa untuk orang aja semua. Itu bagus, tapi bodoh, karena disuruh makan. Allah mengatakan fakulu minha, makanlah. Begitu. Jadi wajib minta izin. Yang terakhir ni saya agak ragu tadi. Kipan benar pertanyaan terakhir, kulitnya diserahkan kepada penyembeli. Terus ya, penyembeli suka-suka dia. Ya, mau kemana saja dia bawa terserah. Itu memang dibolehkan. Yang penting pemiliknya jangan menjual. Kalau dia mau sedekahkan ke si penyembeli sebagai hadiah, terserah. Mau dia berikan kepada fakir miskin, terserah. Setelah itu mau dibawa oleh mereka kemana aja dibawa, ya terserah mereka. Yang penting kita opsinya dua. Kalau enggak berikan, ambil, tapi ambil jadi manfaat. Ya kayak tadi lagi, ambil jadi manfaat, pegat sapu. Opsinya dua. Yang jangan kita jadikan ongkos nyembelih atau kita jual, lalu kita mengambil harga jual tersebut balik ke kita. Nah, ada pandangan dari mazhab Hanafi, kalau banyak sekali kulit, maka dibolehkan menjual, tetapi tidak boleh dikonsumsi oleh si pemilik. Harus semuanya ke fakir miskin. Itu solusi terakhir dari mazhab Hanafi. Sudah banyak kali, Pak. Itu boleh dijual. Misal kita jualnya ke pabrik apa, tapi uang itu sedikit pun, sepeser pun tidak boleh dinikmati oleh si pemilik. Harus kembalikan ke fakir miskin. Itu solusi terakhir. Tapi itu pun pandangan ijtihad mazhab Hanafi. Tapi sebaiknya serahkan saja ke orang, Pak. Mau kasih ke siapa terserah. Kasih ke fakir miskin, necok juga orang. Ke orang-orang kau hanya necok juga orang mana pun. Itu lebih utama, karena kita yang penting jaga kurban kita diterima Allah. Jangan gara-gara kulit itu tiba-tiba bermasalah di hadapan Allah. Kira-kira begitu, Pak. Baik, ada lain? Ya, silakan Pak. Sedikit lagi ni, kita punya waktu 5 menit lagi. Kurban ini apa perlu melihat waktu pemilihannya? Waktu? Pemilik kurban yang sudah memberikan ke panitia. Tidak ada kewajiban melihat, kecuali melihat itu karena ingin memilih yang terbaik. Tapi kalau dia sudah serahkan ke panitia, misal panitia dia bilang ni saya serahkan ke panitia, ni minta yang paling good apa? Padum tamah misal begitu. Maka dia serahkan ke panitia, itu aman. Tidak ada kewajiban untuk melihat. Yang disunahkan melihat waktu proses penyembelihan. Itu yang disunahkan melihat. Cuma begini, karena ini sifatnya ibadah, Pak.
Ya, karena ini sifatnya ibadah, kita itu sudah mulai dihitung pahala, mulai dari mempersiapkan harta, lalu pergi mencari, yang tapak kaki itu menjadi saksi bahawa kita sedang mencari sesuatu yang Allah suruh, jadi berpahala. Maka panitia itu besar pahala. Cuma perlu sekali lagi, panitia bukan amil. Kalau amil ada jatah sendiri, panitia itu orang yang menolong, meringankan urusan, pahalanya besar. Makanya tindakannya harus seizin pemilik. Misal panitia sampai di lapangan, harus tanya ke pemilik, je laganya, atau pemilik home diserah warun, itu dah aman itu kalau sudah begitu. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan, apa maksud dari kurban wajib dan kurban sunnah? Kurban wajib, kurban yang memang wajib dilakukan di tahun itu dengan dua alasan. Yang pertama karena nazar. Sudah dinazarkan. Misal seseorang mengucapkan, kalau saya lulus P3K maka saya akan kurban tahun ini. Lulus, wajib kurban. Walaupun gaji belum keluar, wajib kurban. Walaupun dia berhutang lebih dahulu, itu kurban wajib namanya, kurban nazar. Yang kedua, bisa menjadi wajib kalau ditakyin itu ditentukan kurbannya. Misal dari jauh-jauh hari dia telah memilah satu kambing, nyo yang lu kurban, nyo yang kurban. Mentakyinkan itu menyebabkan menjadi wajib. Menetapkan sesuatu itu menjadi wajib. Ini resikonya apa? Tidak bisa dimakan oleh si pemilik kurban dan keluarganya. Tidak boleh dimakan oleh si pemilik kurban dan keluarganya. Semua harus diberikan menjadi hadiah atau sedekah. Itu resikonya kalau kurban wajib. Kurban sunnah selain itu semua kurban sunnah. Ni kayak kita tiap-tiap tahun kurban, kita tidak nazar, kita juga nak mentakyinkan binatang tertentu, itu semuanya sunnah. Kalau sunnah, ya pembagiannya 3 tadi, sepertiga makan, sepertiga hadiah, sepertiga sedekah. Begitu. Kemudian, apa benar bila tidak disebut kurban sunnah maka kurbannya jadi wajib, maka tidak boleh dimakan? Ada pandangan ini, tetapi ini terlalu memberat-beratkan urusan. Jadi ada yang mengatakan harus sebut kurban sunnah. Sebenarnya kan innamal a'malu binniyat. Yang tahu sunnah tak sunnah itu kan niat kita. Ini kita tidak nazar, tidak apa-apa. Maka tidak perlu kita menyebutkan di mana-mana ini kurban sunnah tidak. Dengan niat kita memang kurban sunnah, itu sudah jadi kurban. Karena ada saya baca di dalam beberapa literatur, itu tidak boleh sebut, bahkan tidak boleh sebut ini kurban. Dia bisa jadi kurban wajib. Karena dengan menyebut kurban telah menentukan bahawa itu kurban. Itu akan merepotkan kita, Pak. Jadi waktu panitia beli, penjual nanya, "Nyo kepa?" Panitia bingung, "Nyo kepa ke begahnya? Apa ke begahnya?" Ini bekas sedekah tapi kurban. Jadi akhirnya tidak terjadi komunikasi dengan baik. Waktu dibawa pulang kambing itu ditanya sama tetangganya, "Kepa kambingnya?" Ada yang tidak berani jawab. Akhirnya dia mengatakan, apa Kak Imro ke kedai kata yang ada yang tepu. Gara-gara urusan kambing ribut dengan tetangga. Tetangga juga tersinggung. Sebenarnya ada kalimat-kalimat itu. Cuma setelah beberapa kitab yang lebih modern kita baca, tidak sampai seharus begitunya. Jadi tidak apa-apa tidak nyebut ni kurban sunnah. Dengan beli saja niat kita sudah tahu dengan hati kita bahwa itu memang kurban untuk disunnahkan. Okey, baik. Okey, sudah. Saya rasa sudah. Yang itu tadi yang wajib, kurban wajib. Apabila dia mati atau hilang, wajib ganti. Kalau yang wajib ganti. Seorang bernazar sudah beli, rupanya tidak melarikan diri. Kambing itu melarikan diri, Pak. Karena mungkin yang beli ini memang orang-orang yang berada di sampingnya sering melarikan diri. Istrinya sering lari, anaknya sering lari, terus bahkan yang dipeluang. Malam kurban rupanya dipeluang. Wajib ganti tidak wajib? Wajib ganti, tapi tidak mesti ganti di tahun itu juga, tergantung dengan kondisi keuangan. Kalau kurban sunnah, para ulama mengatakan tidak wajib ganti, tapi kalau dia mau ganti lebih baik. Kurban sunnah tidak wajib ganti, tapi kalau kurban wajib dia ganti, mengqadha kurban tersebut. Jadi kalau iddah seorang perempuan ketika kematian suami, batasan keluar dari rumah mana? Ini sebenarnya fleksibel, Pak. Tapi maksudnya tidak boleh keluar ke jalan-jalan. Tapi kalau cuma keluar duduk depan rumah, siram-siram bunga, itu tak mengapa. Apalagi memang kalau dia tidak bisa diwakilkan. Anak tidak ada, atau anak masih kecil sekali.
tidak ada yang bisa keluar untuk belanja, tetangganya pun sibuk semuanya, tidak bisa dia utus untuk belanja, maka di saat hanya pergi belanja balik lagi itu masih dibolehkan. Jadi maksud keluar di situ, jangan sampai dia berleha-leha, terbit kena JJS, kemudian jogging pagi yang tidak ada maksud, tidak ada tujuan, itu harus tahan selama 4 bulan 10 hari. Jadi tidaklah seketat sampai tak bisa keluar rumah kayak penjara, lalu dari jendela rumah dia panggil orang, ya, kena dah siap, kapan tolong siap aja kudu binyo. Itu tak begitu juga. Kata orang kapungo kaanyan ala meninggal aku kapungo kaanyan. Dia panggil dari jendela kerana tak berani. Ada yang panggil dari kosen pintu, itu tak begitu juga. Jadi kalau cuma sekedar duduk-duduk depan rumah itu aman, tidak mengapa insya-Allah, ya. Okey, baik, ada lain? Ya, silakan Ustaz. Bahasa yang terakhir tadi berkaitan dengan haji jika masa iddah. Kalau perempuan yang iddah itu sama bagi dia sendiri mungkin nggak tahu bahwa ada larangan jika iddah tidak bisa, lalu panitia pun tidak bisa menggeser. Nah, hukum bagi si perempuan ini hajinya itu bagaimana? Haji berdosa atau haji tidak dihitung haji? Kalau tidak dihitung haji mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau dihitung kemudian hajinya berdosa. Okey, baik. Ini menarik ini. Bagi perempuan tadi misal menghadapi kendala, dia masa iddah, lalu kemudian datang wajib haji, ya, maka solusi tadi pertama minta sama petugas untuk menggeser ke tahun yang akan datang. Ternyata petugas pun tidak bisa menggesernya. Artinya tidak bisa ibu, kalau digeserkan nanti ibu begini, hilang nama ibu, macam-macam lah. Solusi kedua, kasih panitia itu minta untuk nama suami diganti oleh mahram kita, anak. Itu dibolehkan, ya. Jadi posisi suami itu digantikan oleh mahram yang lain. Kalau memang tidak bisa digeser, berarti sudah ada mahram. Nah, bolehkah berangkat kalau sudah ada mahram? Kalau memang betul-betul tidak bisa digeser dan itu bisa menghanguskan haji kita, berarti kita bertemu keadaan darurat. Nah, di saat seperti itu kita boleh berhaji. Namun haji sah atau tidak? Hajinya sah, karena kalau mau tahu tentang haji sah atau tidak itu hanya berpatokan pada syarat, rukun, dan tidak disebut dalam rukun haji, dalam syarat haji tidak disebut bahawa harus dalam keadaan tidak iddah, tidak disebut. Ini kan larangan khusus. Nah, jadi hajinya tetap sah. Berdosakah? Kalau tanya dosa tak dosa tergantung. Kalau dia memang sengaja berhaji mengolok-olok syariat ini, hajinya sah tapi berdosa. Tapi kalau dia berangkat dalam keadaan darurat, dia tidak ada rencana mengolok-olok masa iddah, terpaksa berangkat. Kalau tidak nanti dibatalkan hajinya. Apalagi dia sudah punya pengganti misal anaknya, maka insya-Allah itu termaafkan. Jadi kondisi-kondisi darurat seperti itu biasanya termaafkan. Tapi kalau keadaan normal ini hajinya sah tapi berdosa. Tapi untuk apa berhaji kalau pulangnya berdosa? Sama kayak salat dengan mukena curian. Ya, salatnya sah tetapi berdosa karena salatnya dengan pakaian yang dicuri. Jadi begitu keadaannya. Ya. Baik, ada lain tadi siapa? Bapak Buya, silakan Bapak. Misalkan ada orang tua katakanlah umurnya dah 80 lebih, beliau enggak sanggup jalan lagi, dah lemah, masa haji kan lain. Tiba-tiba beliau membayarkan hajinya pada orang yang diwakilkan. Kemudian 1 tahun kemudian atau bulan kemudian mungkin ada anaknya kelebihan berumrah berkeluarga, jadi mamanya dibawa, beliau datang sendiri. Kira-kira bagaimana hukumnya Ustaz? Baik, ini pelajaran untuk ke depan. Ya, ini pelajaran ke depan tu tentang aniyabah fil haid. Bagaimana kalau haji kita diwakilkan oleh orang lain. Nah, saya jawab sementara Pak. Saya jawab ini singkat. Kita posisi sudah lemah sekali. Ya, secara hukum adat tak sanggup lagi jalan, kalau 80. Nah, kemudian
kita mewakilkan haji itu kepada orang lain. Itu sah dan boleh. Lalu kemudian ternyata tahun-tahun berikutnya anak kita berhaji. Lalu anak itu ingin menghajikan lagi, begitu maksudnya? Umrah. Oh, ini bukan haji. Bukan. Oh, umrah ceritanya. Umrah pun boleh diwakilkan. Nah, lalu kemudian diumrahkan lagi oleh anak kita, masih boleh, dan itu masuk kategori umrah sunat. Kalau yang pertama ini dimaksud adalah umrah wajib, ya, masih dibolehkan. Nah, begitu juga dengan haji, ya. Kalau haji sama, lalu kita nak sanggup lagi berangkat, kita wakilkan ke orang lain atau sebutnya dengan badal haji, itu dibolehkan. Dan seandainya nanti kalau sudah haji dibadalkan, keluarga kita pun tak perlu lagi menghajikan kita karena sudah selesai. Tapi syaratnya yakin bahawa sudah dilakukan. Karena hari ini Pak, penipuan paling banyak melakukan badal haji tapi tidak dilakukan Pak. Makanya hati-hati menerima tawaran haji badal terlalu murah. Jadi waktu ditawarkan haji 1 juta misalnya, ya, kita segera menghajikan orang tua kita dengan 1 juta, padahal tidak dilakukan. Itu bahaya, karena ini pekerjaan mukimin Madura biasa Pak. Nah, yang biasa kejadian, tapi sekarang saya tidak tahu karena di sana banyak begitu. Nanti dibelinya sertifikat RM1,000. Ada sertifikat dijual, saya bayar fotokopi Pak, tulis nama, selesai. Tak masuk akal haji itu kalau dengan 1 juta. Dia permainannya itu 10 juta ke atas, tergantung orang badal itu berada di mana. Kalau orang badal itu berada di Mekah, Madinah, bisa jumlah-jumlah begitu. Karena menghaji badalkan itu dia harus sesuai dengan jumlah kebutuhan dia, mulai dari berangkat sampai pulang, makan dia, minum dia, itu harus kita tanggung, baru sempurna haji yang dibadalkan. Jadi umrah itu boleh diwakilkan. Kalau anaknya berangkat mengumrahkan lagi, dia dapat pahala umrah sunat. Karena umrah itu boleh berulang-ulang, begitu. Umrahnya langsung beliau dibawa oleh keluarganya, dibawa oleh anak-anaknya, tidak diwakilkan. Berarti umrah sunat juga. Karena umrah pertama sudah diwakilkan, dan itu sudah menjadi, kalau sah, kalau betul lakukan, itu sudah menjadi umrah pertama yang dianggap wajib. Berarti yang berikutnya beliau sebenarnya tidak wajib lagi, cuma beliau akhirnya melakukan lagi, itu menjadi umrah sunat. Ya. Ada lain Pak Ibu ya, pertanyaan Ibu ini pas kita mau berangkat haji, tinggal 5 hari lagi mau berangkat, suami meninggal. Inilah yang kita jelaskan tadi. Inilah berarti kita sedang mengalami masa iddah dari suami yang meninggal 4 bulan 10 hari, tidak boleh haji. Jadi harus cari solusi dulu. Solusi pertama, minta ditunda untuk tahun yang akan datang. Kalaupun tidak boleh seperti kata Ustaz tadi, tidak boleh ditunda, ya apa boleh buat? Berarti terpaksa berangkat karena takut hangusnya permasalahan ini. Boleh, tapi itu sudah masuk termaafkan. Itu dah darurat. Ya, ini sudah darurat. Ya.